beberapa masjid, dia merasa dia tidak mendapatkan jawaban yang dia cari. Akhirnya ketika datang ke tempat saya, yang saya buka bukan Quran tapi kitab mereka sendiri gitu. Saya tunjukin ini ada kitab ini, kitab ini, kitab ini. Bahkan saya punya kitab yang cetakan 1916. Waduh, kakek kita aja mungkin belum lahir gitu. Saya nggak bawa karena udah ringkih gitu, takut cepat rusak gitu ya. Nah, ketika saya berikan kitab mereka sendiri, saya kasih ayat-ayatnya, mereka baca sendiri dengan pikiran yang sedang mencari, akhirnya dia dapat jawabannya. Dia sudah tulis ada belasan pertanyaan, alhamdulillah saya malah jawab dari perspektifnya kitab mereka sendiri, baru mereka mau menerima Islam. Karena apa? Ketika orang Kristen membaca ini tanpa doktrin, ya, tanpa doktrin gereja, kosong gitu, blank, artinya netral gitu. Kitab ini akan mengarahkan orang itu ke Islam. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena kalau kita baca nabi-nabi yang di sini melakukan ibadahnya, itu justru yang melakukan dan melaksanakan sampai hari ini adalah orang Islam. Kok bisa begitu? Contoh, nabi-nabi yang diceritakan di sini, sholatnya juga sujud. Nah, sholat sujud, ada puasanya, ada wudunya, ada kerudungnya buat yang wanita. Itu semua yang mengerjakan malah kita orang Islam. Ya. Bahkan kalau yang dicerita yang di sini, yang ada cerita Yesusnya, Yesusnya juga sholatnya sujud. Yesusnya juga sunat. Yesusnya juga nggak makan babi. Yesusnya juga apa? Puasa. Yesusnya juga apa? Mati dikafanin. Ya walaupun kita orang Islam tidak percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihissalam, tapi ceritanya Yesus ketika disalib diturunkan jenazahnya dikafani. Bahkan diceritakan Yesus apa? Akikah, Pak. Ada akikah. Yesus akikahnya apa? Bukan sepasang domba, tapi apa? Sepasang burung tekukur. Ada lagi Yesusnya ternyata apa? Dibaptis. Kalau kita umat Islam dibaptis nggak, Pak? Ustaz? Syahad, bukan, baptis. Hah? Apa? Kita baptis nggak kita? Ya, kalau orang Yahudi caranya dicelupkan dalam air atau di kolam atau di sungai gitu. Kalau kita baptis nggak, Pak? Mandi wajib. Nah, ternyata mandi wajibnya Islam maknanya sama dengan mandi wajibnya orang Yahudi, dengan baptisnya orang Yahudi maksud saya. Mandi besar gitulah ya. Kalau orang Kristen juga ada baptis, benar. Mereka juga dicelupkan dalam air, tapi maknanya berbeda dengan baptisnya orang Yahudi. Mandi besarnya orang Islam, maknanya malah sama dengan baptisnya orang Yahudi. Kalau mereka dicelupkan dalam kolam atau di sungai, orang Islam kita mandi untuk membasahi seluruh tubuh, gitu ya. Jadi kurang lebih malah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam kitab mereka, baik yang punya Yahudi maupun yang Kristen, malah yang melakukan orang Islam. Saya sering begitu, ketika berdialog saya tanya, coba kalau orang Kristen kalau meninggal langsung dikafanin atau masuk peti? Masuk peti. Kalau orang Kristen disunat nggak? Ada yang sunat, tapi tidak semua ya. Ada yang sunat pun itu sunatnya hanya apa? Sunat karena kesehatan biasanya. Saya juga dulu waktu Kristen sunat, tapi alasannya karena kesehatan, bukan karena alasan agama. Nanti kalau ditanya, orang Kristen ada yang nggak makan babi nggak seperti Yesus? Ada, tapi sedikit. Itu mungkin Kristen Advent gitu ya. Nanti orang Kristen yang puasa ada nggak? Ada, tapi nggak full. Walaupun perintahnya 40 hari, tapi yang mereka lakukan kebanyakan puasanya setengah hari. Gitu. Ada yang mereka lakukan, tapi hanya sebagian kecil. Sebagian besar tidak melakukan malah apa yang Yesus lakukan di sini. Dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, akhirnya alhamdulillah banyak dari kalangan Kristen malah mereka melihat bahwa Islamlah yang malah mengikuti Yesus. Gitu. Nah, jadi kurang lebih selama setahun ini kami sudah mensadarkan kurang lebih ya 300 orang. 300 orang itu dari hasil diskusi ya, bukan dari kita mendekati rumah mereka, ketok-ketok pintu rumah mereka, tidak. Jadi yang kita lakukan adalah kita membuat kajian di YouTube atau debat di YouTube dengan tujuan orang menonton dan kita serahkan kepada Allah SWT. Mereka mau menjemput hidayah atau tidak itu urusan Allah SWT ya, bukan urusan kita lagi. Yang penting kita sudah menyampaikan.
Nah, sekarang bagaimana ketika ada orang sudah masuk Islam? Apakah kita cuma mensyahadatkan kasih uang zakat selesai? Enggak. Nah, kita melakukan pembinaan. Ya. Pembinaan yang kita lakukan seperti apa? Jadi ketika ada orang masuk Islam, yang laki-laki saya tanya, sudah sunat belum? Kalau yang belum sunat, tunggu di rumah, tentukan harinya, tanggal berapa, jam berapa, alamatnya di mana, kita kirim dokter ke rumah dia. Sunat di rumah dia. Nggak perlu dia keluar rumah untuk ke klinik atau kemana, nggak usah. Kalau dia nggak bisa sunat di rumah dia, tentukan tempatnya sendiri, mau di mana gitu ya. Jadi kita kirim dokter, sunat di tempat, langsung dikasih obat. Dah, nanti tinggal 2 minggu atau seminggu kontrol gitulah ya. Untuk yang laki dan wanita, saya tanya, kamu kerja atau gimana? Ya, misalnya ada yang kerja, saya minta mereka menyediakan waktu 2 hari dalam seminggu, Ustaz. 2 hari dalam seminggu ngapain? Mereka tunggu di rumah, kita kirim guru privat ke rumah masing-masing. Kita kirim guru dan mereka tidak perlu bayar apa-apa ya. Guru kita yang bayar, dokter kita yang bayar, semuanya kita yang bayar. Bahkan kita kasih perangkat sholat dan sebagainya. Pokoknya dia tinggal belajar dari guru privat yang kita kirim, belajar Islam dari A sampai Z sampai bisa baca Quran. Ya, kita kasih target 3 bulan. 3 bulan harusnya dia sudah bisa baca Quran. Kalaupun dia baca Qurannya bagus nih, mau lanjut, kita lanjutin, kita terusin. Bahkan ada mualaf-mualaf kita yang sudah belajar dengan guru privat kita, ada yang sudah 8 bulan, ada yang sudah 6 bulan. Kalau mereka baca Qurannya bagus, kita malah terusin. Kita dorong terus supaya dia baca Qurannya lebih bagus gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan sehingga mereka masuk Islam. Yang kita harapkan bukan hanya menjadi orang Islam, tetapi mereka juga menjalankan Islam secara kafah ya. Itu yang kita lakukan. Ini saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? 12. Oh. Sekarang jam 8. Sampai jam berapa kita? Jam bebas. Oke. Okay. Nah, saya yakin teman-teman pasti punya banyak pertanyaan, ya kan? Gimana kalau kita sekarang buka sesi tanya jawab supaya teman-teman jangan ada yang penasaran nih. Teman-teman kan pasti juga mungkin ada yang punya teman atau saudara atau keluarga yang beragama Kristen gitu ya. Saya juga selain terima tamu orang Kristen, saya juga sering terima tamu orang Islam, Ustaz. Tamu saya yang Muslim itu biasanya kalau nggak bawa suami atau istrinya, bawa anaknya atau saudaranya yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Ya, kita tahu orang tua memang pengennya anak-anak juga dapat pendidikan yang baik gitu ya. Banyak orang-orang Islam mengirimkan anaknya sekolah ke luar negeri. Tapi salah negara nih. Ada yang ke Prancis, ada yang ke Australia, ke tempat negara-negara yang mayoritas Kristen. Ketika mereka mengirimkan anak-anak mereka ke negara-negara yang mayoritas Kristen, itu banyak yang pulang ke Indonesia sudah murtad. Bahkan saya pernah menemui salah seorang gadis sekolah di Prancis, pulang-pulang dia sudah menjadi anggota rahasia Kristen di sana. Nah, itu ada begitu. Ketika kita diskusi dengan anak-anak mereka atau dengan suami atau istri yang mau murtad, saya menggunakan cara yang sama. Saya bukanya kitab mereka sendiri gitu, ya. Dan saya bandingkan persamaannya apa dengan Islam, perbedaannya apa dengan Islam. Ada yang kembali ke Islam, ada yang tidak atau belum. Nah, itu adalah ranah Allah SWT ya. Udah bukan ranah kita lagi. Pokoknya kita hanya menyampaikan, kita sudah buka, kita sudah kasih tahu, kita sudah beberkan. Masalah mereka mau kembali ke Islam atau tidak itu urusan Allah SWT ya. Itu yang kita lakukan di yayasan kami. Dan juga kami juga ya seperti contoh kemarin di Idul Adha, kami juga membina para mualaf dengan cara apa? Mengundang mereka. Ini loh, kalau di Islam tuh ada kurban ya. Kurban itu maknanya apa, gunanya apa, hikmahnya apa. Kita juga mengajak mereka mengikuti semua apa yang biasanya orang Islam lakukan. Tapi, kita tahu sendiri nih, di Islam sendiri juga masih ada kelompok-kelompok yang gimana ya? Tahu lah ya, saya nggak usah sebutin lah. Itu kita juga harus ajari mereka, jangan sampai mereka mengikuti kelompok yang kecil-kecil. Nah, ini sebagai orang Islam, sebagai orang yang baru masuk Islam, itu seperti yang saya alami dulu ya. Itu rasanya tuh seperti orang masuk hutan, gak ada temen gitu. Jadi kita nggak tahu mau ikut yang mana gitu.
mau ikut kelompok yang ini, mau ikut kelompok yang ini. Kita selalu mengarahkannya apa? Ikutlah kelompok yang mayoritas, ikutlah kelompok yang mainstream gitu ya. Kalau sudah mainstream, insya Allah nggak salah gitulah. Bahkan kelompok-kelompok yang kecil-kecil itu, bahkan ada aliran-aliran yang dianggap sesat oleh MUI, itu juga banyak yang datang ke tempat saya. Ngapain? Mau ngajak saya gitu. Ya. Bahkan ada yang berdebat dengan saya malah, tapi saya nggak rekam, itu saya nggak tayangkan ya. Kita di yayasan tidak boleh berdebat dengan sesama muslim. Jadi kita tidak boleh. Ketika mereka berdebat, mereka mengajak saya untuk ikut kelompok mereka. Begitu ada yang sesuatu yang berbeda secara mendasar, begitu ada sesuatu yang berbeda pandangan mereka tentang Quran, sudah saya stop. Mohon maaf, kita berbeda, saya ada kegiatan lain, silakan pulang. Saya nggak usah sebutin ya kelompok-kelompok yang datang ke tempat saya yang agak aneh-aneh gitulah. Ada beberapa. Bahkan ada satu ustadz datang ke tempat saya, bilangnya apa? Ketika ngobrol bagus. Belakangan dia bilang apa? Nabi itu nggak perlu jima dengan istri-istrinya. Kalau mau punya anak, tinggal tepuk aja pundak istrinya. Sampai ada yang ngomong gitu, Pak. Bingung saya juga. Oh ya sudah, Tat, mohon maaf saya ada tamu lain ya. Mohon maaf, saya silakan pulang. Yang begitu juga ada. Yang apa? Oh, Walid. Walid. Saya juga nggak berani komen lah ya, yang begitu-begitu ya. Jadi kita sendiri juga memang di Islam juga tetap harus berbenah ya. Kita juga masih mempunyai, mungkin ada kelompok-kelompok kecil yang punya pemikiran yang agak aneh, yang keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang kita juga harus waspadai. Pokoknya yang penting kita harus mengikuti mainstream supaya kita tidak mengikuti yang aneh-aneh, gitulah ya. Itu yang kami lakukan di dalam yayasan kami, sehingga kami juga mohon doanya, mudah-mudahan kami juga tetap istiqomah, kita juga tetap membantu orang-orang yang mau mencari kebenaran di dalam Islam dengan cara ilmu kristologi. Ilmu kristologi ini ya, mohon maaf nih, ini kami anggap ini adalah ilmu yang juga dipakai oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ketika mereka masih hidup, Ustaz. Kenapa? Karena kan mereka juga berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pada zaman itu, ya kan? Yang Rasulullah lakukan, beliau juga mengizinkan sahabatnya untuk menyimpan gulungan-gulungan kitab orang Yahudi. Betul kan? Bahkan salah satu sahabat Nabi yaitu Said bin Sabit malah diperintahkan untuk belajar bahasa Ibrani. Kenapa? Supaya bisa korespondensi, supaya juga bisa membaca kitab-kitabnya orang Yahudi. Ya, tapi Rasulullah juga berpesan, jangan kamu terima semuanya, juga jangan kamu tolak semuanya. Karena apa? Bisa jadi di dalam kitab mereka masih ada kebenaran. Kita yang sudah mempelajari ini semua, kita bisa mengatakan atau berani mengatakan bahwa di dalam kitabnya mereka, baik yang Yahudi maupun yang Kristen, ini kami berani katakan masih ada kebenarannya, gitu ya. Karena kita tahu ayat-ayat yang kita pelajari itu masih ada yang sejalan dan setara dengan ayat-ayat dalam Quran. Ya, tetapi di dalam kitab mereka ada kebenaran tapi bercampur dengan kebatilan. Nah, bercampurnya kebatilan itu seperti apa? Di kitab mereka ya, yang ini yang sudah jadi kitabnya orang Kristen nih, yang berisi perjanjian lama dan perjanjian baru, ini ternyata banyak ayat-ayat yang disisipkan. Disisipkan itu artinya apa? Awalnya ayat itu tidak ada.